Ba'du fayyadul hadirun wal hadirat, seluruh urus PKM dan jamaah Masjid Baitul Muhajirin. Alhamdulillah, hari ke-8 Ramadan 1446 Hijriah yang bertepatan dengan 8 Maret 2025. Allah masih berikan kita nikmat iman, Islam panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah terima seluruh amal ibadah kita dan sampai akhir Ramadan kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, dan seluruh ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa kita curah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil kiamat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir telah mendapat syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan masuk tafsir surat Al-Asr ini. Surat ke-103 ayat atau menguat 3 ayat ya. Atau yang kesana Al-Asr memiliki arti masa atau waktu ya. Ini juga menguat hanya 3 ayat sama seperti Al-Kautsar. Tapi kalau untuk ukuran panjang ayat tetap Al-Kautsar terpendek ya. Surat ini masuk dalam golongan surat Makkiyah yang merupakan urutan ke-103 dari Mushaf Utsmani yang ada saat ini dan memuat hanya 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, demi masa. Al-Asr di sini beberapa ulama menafsirkannya ada 3 secara garis besar. Satu, Al-Asr yang dimaksud adalah waktu, demi waktu atau demi masa. Yang kedua yang dimaksud adalah siang dan malam. Dan yang ketiga, Imam Muqatil mengatakan yang dimaksud adalah sholat asar. Tapi yang masyhur dan yang populer adalah pendapat pertama, pendapat Ibnu Abbas, yaitu masa atau waktu. Nah, dalam tafsirnya, kenapa Allah bersumpah dengan nama waktu atau masa? Aqsama bihi li'anna fihi ibratun lin-nadhir. Alasannya karena waktu ini adalah hal yang paling fundamental dari hidup manusia, dan kita tidak lekang dan tidak terlepas oleh dimensi waktu yang bisa menjadi ibrah, pelajaran buat orang-orang yang mau mengambil pelajaran, orang-orang yang mau melihat situasi dan keadaan. Dan ini saya kira cocok dan pas sekali surat Al-Asr ini kita bahas di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini salah satu doa yang diijabah oleh Allah yang sudah kita panjatkan dari bulan Rajab. Ya, kita dari bulan Rajab doanya gimana? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jadi kita minta supaya disampaikan usia kita ke dalam bulan
Ramadan dan dikabulkan oleh Allah. Alhamdulillah sampai kita ke bulan Ramadan. Maka jangan disia-siakan. Ya, di dalam hadis Bukhari nomor 1412, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat, atau bahasa saya terjemahkan kalau bisa ya. Udah paham ya hadis ya, bahasa Arab di luar kepala kan? Iya, di luar kepala, di luar Kata Nabi, ada dua nikmat yang orang-orang banyak tertipu, banyak terpedaya dengan dua nikmat itu. Satu nikmat sehat, dua nikmat waktu luang, kesempatan. Bapak, Bu, kalau kita merenung, banyak mungkin di sekitar kita, keluarga, saudara, tetangga, teman karib gitu ya, yang meninggal sebelum Ramadan. Di jamaah kami ada sekitar 4-5 orang meninggal sebelum Ramadan. Salah satunya ketua Muhammadiyah salah satu masjid di Klender, Masjid Al-Makmur. Kalau Bapak naik flyover Klender, sebelah kiri ada masjid besar, Masjid Al-Makmur. Ketua Muhammadiyahnya sahabat kami Ustaz Sofiuddin, di usia 51, sepekan sebelum Ramadan wafat. Gak sampai beliau ke bulan Ramadan. Iya. Makanya kan Allah menyuruh kita menyembahnya dan menghamba kepadanya sampai kita mati. Tapi bahasanya tuh menarik di surat Al-Hijr. Ya, surat 15 ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Allah Tuhanmu sampai datang keyakinan padamu. Ya. Tapi di sini ada kata di dalam tanda kurung, tulisannya ajal. Nah, sempat beberapa kali saya berikan tips, kalau Bapak Ibu menemukan kata di dalam tanda kurung di terjemahan Al-Quran, itu bukan terjemahan ayatnya, melainkan itu adalah tafsiran dari ayat. Di ayatnya nggak ada kata-kata ajal, nggak ada. Adanya al-yaqin. Jadi wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Tuhanmu sampai yakin datang padamu. Nah, yang dimaksud al-yaqin di sini ulama tafsir sepakat yang dimaksud adalah ajal atau maut. Jadi kalau diterjemahkan secara tafsir, sembahlah Allah Tuhanmu sampai mati. Cuma kenapa Allah pakainya kata al-yaqin? Kan secara bahasa sah saja sebenarnya Allah pakai al-ajal, misalnya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal ajal, bisa. Cuma kenapa pakainya al-yaqin? Nah, itulah indahnya Quran ya. Jadi Allah ingin memberikan isyarat, seakan-akan Allah ingin memberikan kode bahwa kematian ini adalah satu hal yang diyakini bersama oleh seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia, seluruh makhluk hidup. Makanya Al-Quran 185, kullu nafsin. Nah itu kan bahasanya aja pakainya nafs, bukan insan, bukan setiap manusia akan mati, enggak. Kullu nafsin, setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa gitu ya. Za'iqatul maut, merasakan mati. Nah ini, jadi waktu kita jangan sia-siain. Sampai bulan Ramadan, di saat yang lain gak sampai, yang lain pengen banget sampai, tapi ada beberapa orang yang gak dikasih sama Allah, diambil duluan nyawanya, kita sampai. Maka jangan disia-siakan. Nah masalah mati ini kan rasa, Pak. Sedikit saya membahas. Za'iqah itu kan dari fi'il madinya zaqa, yadzuqu. Za'iq itu isim fa'ilnya, orang yang merasakan. Namanya rasa itu kan di setiap orang experience-nya beda. Contoh, ada orang naik pesawat, dia fobia dengan ketinggian, maka bagi dia rasa naik pesawat menakutkan. Satu lagi sudah biasa naik pesawat, jadi bagi dia ya biasa aja, bahkan bisa tidur pules di pesawat.
Betul kan? Padahal di pesawat yang sama, di ketinggian yang sama, tapi rasa di setiap orangnya berbeda. Sama kayak makanan. Bapak Ibu kondangan nih di satu acara Walimatul Arus, ada prasmanannya kan, ada main course-nya, misalnya salah satunya rendang. Yang satu bilang, duh kasinan nih, karena dia kurang doyan makanan asin, gak kuat. Yang satu lagi bilang, asin apaan, orang kurang garam kok. Orang karena dia kuat asin, betul gak? Padahal makanan sama, dari tempat yang sama, yang masak sama, tapi rasa yang dialami, pengalamannya setiap orang itu berbeda. Yang satu lagi bilang, gak asin, kok pedesan. Kadang-kadang yang Padang ada yang pedes tuh, pedesan ini. Satu lagi bilang, karena dia kuat pedes, pedes apa, orang manis begini. Yang satu lagi terakhir bilang, ini kok gak asin, gak pedes, pahit. Harus dilihat dalam koas, digigit. Dia mau ngambil daging, gak tahunya apa, dalam koas pahit. Nah sama Bapak Ibu, mati juga begitu. Makanya kita punya doa, Allahumma hawwin alaina. Artinya apa hawwin? Apa arti hawwin? Apa hawwin? Apa? Ayo, yang bisa jawab, saya keluarin dompet nih. Hawwin itu ringankan, kurangi. Ya Allah, ringankanlah atau kurangilah rasa sakit kami saat sebelum maut. Nah, dikuranginya berapa persen? Ya beda. Ya, makanya ada orang yang mati tiba-tiba matanya mendelik, ya, melotot. Karena malaikat maut nyambungnya kasar. Kalau orang Betawi bilang dibetok Pak, nanti kan dibetok. Ada yang halus, ada yang macam-macam Pak. Semuanya tergantung amal ibadah kita. Dan soal kematian ini lagi-lagi tidak melulu harus yang tua duluan. Ya gak? Saya punya anak baru 8 jam, yang nomor 3 itu meninggal, baru lahir 8 jam langsung meninggal, umurnya cuma 8 jam. Bapak Ibu setengah abad lebih sudah usianya, masih doyan makan. Ya kan? Alhamdulillah, berarti masih sehat ya gitu. Tinggal mesti. Biar saya lebih muda nih, mungkin di sini saya kelahiran tahun 90. Bapak Ibu umur saya sekarang 35. Ya, belum tentu. Walaupun saya lebih muda nih, belum tentu. Bisa Bapak Ibu yang duluan atau saya yang belakangan. Gak mesti juga yang sakit duluan soal mati itu. Berapa banyak kasus suami merawat istrinya yang sakit, bolak-balik opnam, dirawat inap, sampai orang kira nih kayaknya istrinya gak bertahan. Katanya pas pengumuman yang meninggal suaminya duluan. Ada gak kasus begitu? Kenapa suaminya meninggal duluan? Capean kah, stres kah, atau mungkin jantungan melihat tagihan rumah sakit gitu. Nah, banyak utang gitu. Itulah mati Pak, benar-benar rahasia. Kadang yang tadi masih ngobrol yang subuh, kok zuhur udah meninggal gitu. Nah, itulah Pak buatnya. Nah, maka wal asr itu demi masa hidup jangan disia-siain ini. Di waktu-waktu mahal Ramadan ini kita minta kok. Kita yang doa kok, sekarang udah disampaikan, udah dikabulin, ya tanggung jawab dong, konsekuen. Kan kita minta nih, terus mau ngapain Ramadan? Ibaratnya begitu Allah bilang, nih kemarin kamu dari bulan Rajab minta, Barikna fi Rajab wa Sya'ban wa baligna Ramadan. Sekarang udah saya sampaikan, udah saya kabulin, ayo mau ngapain? Konsekuen, kan kita yang minta, kita yang mau. Nah salah satunya kita buktikan dengan cara perbanyak ibadah. Dan ibadah jangan dipersempit hanya hablum minallah, juga hablum minannas. Ya enggak? Ya kan? Ramadan itu membentuk pribadi seseorang soleh secara individual dan soleh secara sosial Pak. Dua-duanya. Jadi bulan Ramadan ini benar-benar bulan penggemblengan Pak. Kita lihat puasa ini kan suatu ibadah yang sangat mengedepankan kesolehan individual kan. Pahala puasa itu Pak dalam hadis Muslim
nomor 1151 ya. Nabi menyebutkan kullu amali ibni adama yudha'af. Semua amal manusia itu dilipat gandakan ya. Hadis Muslim nomor 1151. Kullu amal ibni adama yudha'af. Semua amal manusia itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amsalihah. Range-nya, rentangnya itu berapa? Satu kebaikan dibalas 10 kali. Ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Itu semua ibadah kita. Ya. Kalau Allah Azza wa kemudian Nabi menyisipkan hadis qudsi illa shaum, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, maka akulah yang tahu berapa besaran pahalanya. Tetapi minimal kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, minimal angka pahala puasa ada di 701 kali lipat sampai tak terhingga. Betul kan? Kata Nabi, kalau amal ibadah yang lain 10 sampai 700 kecuali puasa. Berarti kan puasa ada di luar dari rentang itu. Jadi minimal ada di angka 701 sampai tak terhingga. Nah di sini ada kalimat fa innahu li, puasa itu untukku. Loh, emang ibadah yang lain bukan buat Allah? Buat Allah, maksudnya terus apa? Ibadah puasa itu mampu, termasuk satu-satunya ibadah yang susah buat dipameri, susah kemasukan riya. Puasa itu susah kemasukan riya. Coba, gimana Bapak kalau mau pamer puasa gimana? Hah? Orang suruh nyium bau mulut kita itu, gitu. Susah kan? Kalau sholat, gampang gak orang kena riya saat sholat? Makanya kata Nabi, sebaik-baiknya sholat seseorang adalah di rumahnya, kecuali sholat fardu. Makanya sholat sunnah pun itu anjurannya bagi orang yang khawatir riya, itu tetap di mana? Di rumah sholat sunnah. Wajib di masjid. Haji, umroh, apalagi itu sangat mudah kesisipan riya. Belum berangkat udah undang saudara tetangga doa bersama. Ini sambutan. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya untuk doa bersama acara keberangkatan haji kami yang ke-35. Ini di komplek ini kebetulan keluarga kami yang hajinya paling banyak. Itu belum berangkat aja pahalanya udah gugur. Nah puasa gimana coba pamerin puasa? Susah. Makanya puasa itu benar-benar intim antara Anda dengan Allah. Orang kerja, sahur bareng istri anak, pas di kantor, di pabrik, di tempat kerja dia pas jam istirahat dia masuk ke hordeng. Tahu hordeng? Yang kelihatan biasanya. Nah itu istri anaknya tahu nggak? Nggak tahu Pak. Kecuali pas pulang di giginya masih ada sisa cabai. Kata bininya, Bang perasaan kita selalu kata makan cabai. Gigi lu ada cabai. Baru ketahuan. Nah karena seintim dan serahasia itulah, maka pahala yang Allah sediakan juga rahasia. Itu. Ya, maka ini puasa membentuk kesolehan individual. Bahkan kata Nabi dalam Ibnu Majah, hadis sahih riwayat Ibnu Majah nomor 1690, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Kalau dalam hadis Ahmad dalam musnadnya, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang puasa dia enggak dapat pahala. Yang dia dapat apa? Lapar dan haus. Kenapa? Nah ini Pak, ya. Jadi apa namanya? Surat Al-Asr ini sangat cocok sekali kita bahas sekarang. Karena gini, ayat pertama tadi dia, ayat kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Jadi gini, kalau manusia dihadapkan dengan waktu, ya, maka sejatinya pada dasarnya manusia itu rugi. Kenapa? Karena ibadah manusia lambat laun, ya, dia terhalang oleh fisiknya, dia terhalang oleh kondisi kesehatannya,
ya kan? Belum lagi kalau dia punya penyakit Alzheimer, dia lupa, pikun dan seterusnya gitu ya. Jadi manusia itu sebenarnya rugi, badannya semakin lemah, kekuatannya semakin menurun. Rugi manusia yang kerja mungkin juga sudah semakin kurang produktivitasnya, ada masa-masa dia pensiun. Itu kalau manusia dihadapkan dengan waktu itu rugi. Nah, maka selama kita sehat ini gunain Bapak Ibu buat beribadah. Nah, terutama di bulan Ramadan ini puasa kan, pahalanya segede itu. Nah, tapi Nabi bilang ada orang yang gak dapat nilai pahala, yang dia dapat cuma, kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Kalau dia cuma dapat lapar dan hausnya doang, kenapa? Apa? Riba, terus apa lagi? Dusta. Ya berarti kan garis besarnya masuk dalam pelanggaran larangan. Betul kan? Nah gini, perintah itu atau sabar itu dalam Islam, ayatnya kan apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 10 ya. Dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang pahalanya disempurnakan tanpa batas. Jadi ulama ada yang memaksudkan bersabar di sini maksudnya puasa. Nah, 3 jenis sabar dalam Islam. Puasa itu ada 3-3-nya. Apa 3 jenis sabar dalam Islam? Sabar apa? Satu, sabar menjalankan perintah. 2, sabar meninggalkan larangan. 3, sabar menghadapi musibah. Saudara-saudara kita yang di Puncak Bogor, di Bekasi ya, Ramadan dapat musibah banjir. Semoga berlipat gandakan pahala mereka ya. Nah, sekarang saya tanya Pak, di antara 3 jenis sabar ini mana yang lebih sulit? Mana yang lebih berat? Berat semua memang, cuman komparasinya ketika kita compare mana yang lebih. Gini deh, untuk yang bingung jawabannya, saya kasih pertanyaan. Ada nggak orang rajin sholat tapi dia masih maksiat? Ada? Ini termasuk Pak. Sholatnya rajin, ngomongin orangnya doyan. Pas dinasihatin, jangan gibah, jangan ngomongin orang dong. Ustaz, kita nggak ngomongin orang, emang orangnya begitu. Balikin Ustaz. Justru definisi ghibah itu Anda menceritakan aib orang lain yang berupa fakta. Itulah ghibah. Kalau yang Anda bicarakan adalah hoax, berarti itu namanya fitnah. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa agama namanya buhtan. Jelas itu ya. Jadi itu satu. Berarti banyak kan orang udah rajin sholat tapi maksiat. Pertanyaan kedua, ada nggak pejabat yang bolak-balik umroh haji tapi masih korup? Semangat banget jawabnya. Ya kayak lagi rame dia. Baru kali ini kasus korupsi saya merasa jadi korban langsung. Ya udah 1, sekian masih dioplos juga lah. Benar kata Allah ya, alhaakumut hatta zurtumul. Dan orang gak akan puas kecuali kata Nabi dia punya 1 lembah emas, pengen punya 2. Ya teman ia punya lahu wadian. Terus begitu lagi yang lafahu illa turab. Belum akan puas kecuali mulutnya tertutup dengan tanah. Ya sampai dia mati. Nah, berarti sepakatkah kita meninggalkan larangan itu lebih berat daripada menjalankan perintah? Kenapa? Alasannya ini. Salah satunya pertama hadis Nabi dalam Arba'in, ini hadis ke-9. Tapi ini riwayat Bukhari Muslim ya. Bukharinya di hadis nomor 130, Muslimnya Muslimnya di 130, Bukharinya di 1704. Kata Nabi, "Mana haitukum anhu fajtanibu." Apa yang aku larang tinggalkan. Titik.
Wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum. Tapi apa yang aku perintah, kerjakan semaksimal kalian bisa. Saya nggak mau pakai kata semampunya. Kadang-kadang kata semampunya dipolitisasi sih. Ustaz, saya mah mampunya sholat cuma segini, emang dasar males padahal. Ustaz, saya sedekahnya bisanya segini, emang dasar pelit. Jadi kata semampunya ini kadang-kadang dijadikan apa? Excuse. Nah, makanya kalimat istitoah itu mastata'tum semaksimal yang kalian bisa. Nah, tapi poin saya di sini. Kalau yang namanya larangan itu tinggalkan, titik Pak. Gak ada embel-embel tadi itu semampunya semaksimal bisa kan? Karena yang namanya larangan kita tidak dianggap meninggalkan larangan kecuali kalau kita tinggalkan semua. Kita tidak dianggap meninggalkan larangan kecuali dengan meninggalkan seutuhnya. Tapi kalau perintah sekecil apapun kita lakukan, kita sudah dianggap melakukan. Sholat duha antara yang 2 dengan yang 8. Ya walaupun mungkin pahalanya beda, tapi yang 2 juga melakukan. Itu kan. Tapi kalau larangan, misalnya ada anak muda datang, Ustaz, saya janji gak bakal mabuk, tapi saya izin minum seteguk aja Ustaz. Boleh gak? Ya tetap haram. Jadi kita bisa dianggap tidak minum khamar atau meninggalkan khamar kalau tidak minum sama sekali. Ustaz, saya gak akan zina kok, janji deh, swear. Tapi saya izin pelukan ciuman sebentar aja Ustaz. Boleh gak? Ya gak bisa. Tapi jabat, Ustaz, saya gak akan korupsi gede-gedean kok. Saya kan kecil aja korupsinya 10.000. Tapi per paket. Dulu kan pas corona itu, ya Allah, mana itu beritanya, rumahnya kagak ada kabarnya ya. 10.000 per paket pas corona. Ya Allah. Nah itu Pak. Nah itu namanya larangan. Maka larangan lebih sulit karena dia sifatnya harus ditinggalkan total semuanya. Nah terus Allah juga Nabi juga bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda kualitas Islam seseorang itu baik adalah dia mampu meninggalkan hal-hal yang sia-sia. Nah itu kan berarti contoh pengelolaan waktu. Daripada kamu ngelakuin hal yang sia-sia, mendingan ngelakuin hal yang bermanfaat kan gitu. Masalah pengelolaan waktu lagi, kayak misalkan ada hadis ibadah, tahu musoim ibadah. Tidurnya orang puasa adalah ibadah. Itu memang betul Pak. Tapi sudut pandangnya gini, ketika dia tidak tidur menyebabkan melanggar larangan Allah, maka lebih baik. Nah itu temannya ngajakin, bro, jam istirahat nih, ayo hati yuk. Enggak, mau sholat zuhur terus habis sholat zuhur mau tiduran aja di masjid. Tiduran bener tidurnya. Nah maka tidurnya dia setelah sholat zuhur demi untuk tidak mengikuti ajakan temannya ke kantin, maka itu mengandung ibadah. Karena dengan dia tidur, at least puasanya nggak batal. Paham? Kata temannya, udah tidurnya ntar aja habis makan, lebih enak tidur habis makan. Abang mules, enggak, lu setan lo gitu ya. Emang kan manusia setan itu kan nggak cuma dari bangsa jin kan? Itu ada bahas di surat An-Nas, minal jin nanti wan nas. Udah beneran gak mau nih gue bayarin. Nah kalau yang bayarin ayo dah. Goyah juga ibaratnya. Nah itu Pak. Jadi tidur itu bisa mengandung nilai ibadah karena dia apa? Menyebabkan orang yang tidur ini tidak melakukan maksiat. Itu sudut pandang. Nah itu ya. Jadi meninggalkan larangan memang jauh lebih berat. Nah itu bukti hadis pertama. Yang kedua, Nabi Adam alaihissalam. Bapak Ibu kenal Nabi Adam? Tahu ya, kenal ya. Tapi sepedanya tahu sepedanya ya? Sepeda Nabi Adam. Nabi Adam alaihissalam begitu diciptakan oleh Allah, ujian pertama dari Allah itu bentuknya perintah atau larangan. Ujian pertama dari Allah kepada Nabi Adam bentuknya perintah atau larangan. Larangan apa ini? Nah, makan buah yang dilarang. Sebenarnya Allah nggak kasih nama
khuldi Pak. Ya sedikit sekalian saya singgung. Nih, di Al-Baqarah 35 surat 2 ayat 35 Allah cuma bilang wala taqraba hadhihi syajarah. Pakai isim isyarah, hadhihi, ini. Jadi Allah nunjuk pohonnya. Dan Hawa, nih pohon ini jangan kamu dekati ya. Larangan kan? Jangan dekati pohon ini. Nah, manusia Pak, coba kita analisa secara psikologis. Manusia kalau dilarang tapi gak dikasih tahu alasannya, cenderung berontak Pak. Betul gak? Kenapa? Kok dilarang? Kenapa cuma pohon ini? Yang lain enggak? Ada apa dari buahnya? Kenapa kalau saya makan buahnya? Rasa penasaran itu dimanfaatkan oleh iblis. Iblis masuk lewat situ Pak. Maka narasi yang dibangun oleh iblis dalam surat Toha surat 20 ayat 120. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Tekstual, iblis bilang, dan maukah kutunjukkan kepada pohon keabadian. Dalam bahasa Arab abadi itu kan khulud, khalidina fiha, kekal. Nah, karena Nabi Adam yang ngasih tahu ini senior, orang dalam. Apa? Lah duluan mana iblis sama Nabi Adam di surga? Duluan iblis kan? Nah, di tengah-tengah kebingungan dan pertanyaan-pertanyaan di dalam benaknya Nabi Adam, iblis masuk dengan narasi seperti itu. Percaya nggak Nabi Adam akhirnya? Percaya, orang senior yang ngomong kok. Infonya A1 berarti kan? Iya Pak. Nah, disitulah akhirnya Nabi Adam secara zahir lulus atau gagal? Ketika diuji berupa larangan, gagal. Karena manusia memang sulit untuk dilarang. Nah, maka supaya puasa kita berkualitas, jaga nih, ya, mata kita. Kita nih Pak, laki-laki nih Pak, udah bener puasa cakep-cakep dari pagi, sore-sore nyari takjil, ke BKT lagi nyari takjil. Masalahnya pas beli takjil gak cuma takjilnya yang kelihatan, yang jual kelihatan, yang beli juga kelihatan, betul gak? Dan berapa banyak anak perempuan itu keluar gak pada pakai baju yang bener, baju adeknya lah dipakai. Paham maksud saya? Begitu macet lagi kan, depan kita persis motornya berhenti. Ya Allah, dilihat dosa, agak dilihat jangan apa selesai. Nah, itu salah satu contoh. Jangan sampai puasa kita rusak di akhir-akhir. Rugi gak? Saya. Tetapi memang benar manusia sulit dilarang. Lagi contoh, suka melihat gak strategi marketing restoran atau toko di pinggir jalan dibikin pelang, jangan tengok kiri. Suka lihat begitu. Terus akhirnya kita lewat, pas gitu kita lewat apa yang kita lakuin? Nengok malah Pak. Netizen apa Gen Z, Gen milenial, Gen Alpha bikin konten kreator, bikin konten di Instagram, di YouTube. 5 situs yang dosen Anda tidak ingin Anda tahu, jangan dibuka. Tapi dikasih tahu situsnya. Netizen apa komentarnya? Larangan adalah perintah. Malah makin dibuka. Atau dulu ada acara komedi yang sekarang hostnya udah jadi DPRD. Iya. Komen. Apa nama acaranya dulu? Spontan ya. Nih Pak, saya kasih lihat satu adegan scene. Nah ini Pak, ini adegan scene di acara itu spontan. Jadi tim kreatifnya bikin kotak besar, ada lubangnya. Di atas lubangnya jelas jangan lihat ke dalam lubang ini. Berarti ada larangan kan di situ? Jangan lihat ke dalam. Lah orang lewat makin penasaran, Pak. Ada apa dalam lubang? Orang penasarannya dilihat ujung-ujungnya. Paham? Udah jangan banyak udah. Kalau kagak jadi kajian malah nobar. Saya cuma mau ngasih bukti manusia itu sulit larang. Betul gak?
Nah, disitulah letak ujian puasa kita. Disitulah letak pemanfaatan waktu kita di Ramadan. Gimana cara kita mengalokasikan waktu untuk hal yang bermanfaat. Maka kalau tinjauannya tadi tidur dengan maksiat ya lebih baik. Tapi kalau tidur dengan baca Quran, akan gitu perbandingan. Paham ya? Jadi manusia itu dalam kerugian Pak ya. Kecuali, nah di sini ayat terakhir, ayat ketiga, illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa kecuali orang-orang yang beriman. Artinya apa? Orang beriman gak rugi. Berarti yang dimaksud manusia di sini siapa? Dalam tafsir Rabawi yang maksud adalah al-kufar, orang-orang kafir. Nah, karena orang beriman dikecualikan dari jenis manusia yang merugi tadi. Nah, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh, wa tawassaw bil haqq, dan saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan juga saling menasihati dalam kesabaran. Nah, tadi sabar ada 3 itu. Jadi sabar kita jangan cuma untuk menjalankan perintah, tapi juga harus fokus untuk meninggalkan larangan. Nah, khusus untuk ayat ketiga ini Pak, ini sebenarnya nanti ada kaitannya atau sama dengan tafsir surat At-Tin. At-Tin tahu apa At-Tin? Wat-tini was-zaitun ya. Di ayat ke-4 dan 5 kalau tidak salah. Ya, ketika Allah bilang laqad khalaqnal insana fi ahsani. Nah, di sini Pak. Tsumma radadnahu Nah, di sini ayatnya nih, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kalau di Al-Asr tadi kan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Kalau di sini falahum ajrun. Gini maksudnya. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksudnya apa? Tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud tempat yang serendah-rendahnya? Ini ada kaitannya dengan ayat keempat. Ayat keempat Allah berbicara soal apa? Bentuk manusia, fisik. Nah, jadi ayat kelima maksudnya adalah manusia suatu ketika, suatu fase dalam hidupnya akan dikembalikan fisiknya ke titik serendah-rendahnya. Entah karena usia yang semakin menua atau kondisi kesehatan yang semakin menurun. Paham ya? Dan semua manusia begitu. Ya, dia semakin tua maka kesehatannya semakin menurun. Nah, kecuali orang yang beriman. Artinya apa? Setiap orang yang beriman ketika muda dan sehat dia gunakan waktunya. Waktu kita bicara pengelolaan waktu kan dari tadi alasan. Saat muda, saat sehat dia gunakan waktunya untuk ibadah. Nanti saat dia sakit, saat dia tua, dia terbatas melakukan ibadah, pahalanya tetap mengalir tidak putus-putus. Falahum ajrun ghairu mamnun. Saya kasih studi kasus. Ada seorang jamaah saya bapak-bapak biasa 5 waktu ke masjid Pak. Tiba-tiba sebelum Ramadan kemarin ada Allah kasih stroke. Tiba-tiba. Jadi dia nggak bisa ke masjid lagi Pak. Padahal biasanya 5 waktu. Dia bisa ke masjid dengan kursi. Dan itu harus ada yang dorong. Jadi dia nunggu anaknya ada di rumah. Anaknya ada di rumah cuma subuh sama isya. Karena dia subuh belum berangkat kerja, anaknya isyanya sudah pulang. Berarti praktis dari 5 waktu ke masjid dia cuma 3 buah. Nah, di sini bermain Pak ayat ini. Walaupun jamaah saya itu orang itu cuma 2 waktu ke masjidnya karena kondisi kesehatannya yang menurun, maka tetap pahalanya tercatat seperti biasa saat dia sehat. Jadi walaupun 2 kali ke masjid, pahalanya tetap 5 kali. Itu yang dimaksud semua orang merugi kecuali orang yang beriman. Kenapa? Karena semakin tua orang itu semakin lemah, semakin tua orang semakin tidak bisa berbuat baik, tidak bisa beramal. Tapi orang beriman walaupun tua, walaupun sakit, walaupun fisiknya sudah lemah, pahalanya tetap tercatat sama. Nah, maka dalam hadis Bukhari, bahkan kalau di hadis Bukhari bukan hanya tua Pak, safar. Nih ya, dalam hadis Bukhari nomor 2996. Kata Nabi, idza maridul abdu, ketika seorang hamba marid apa?
sakit, au safaro, atau melakukan safar, perjalanan. Kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman shahihan. Dia akan dicatat pahalanya sama seperti dia saat mukim, saat tidak safar, dan saat dia sakit. Seperti sama saat dia sehat. Contoh gini deh, Bapak misalnya dapat tugas dari kantor untuk dinas. Bapak naik kereta atau naik pesawat yang paling pagi, sampai sana misalkan siang subuh. Bapak gak ada waktu untuk sholat duha biasa. Tapi karena Bapak tiap di rumah saat sedang tidak safar selalu duhaan. Walaupun Bapak di hari itu saat safar Bapak gak sempat duha, pahala yang biasa Bapak lakukan sholat duha tetap dicatat. Itu maksud falahum ajrun ghairu mamnun, dan juga termasuk illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Manusia itu semuanya rugi jika dihadapkan pada waktu kecuali orang beriman dan yang beramal soleh. Nah, maka poinnya itu semua bisa kita dapat kalau sekarang di masa muda dan di masa sehat Bapak, Ibu, walaupun Bapak Ibu sudah tidak muda lagi, tapi masih sehat, gunakan untuk ibadah. Saatnya nanti kita terbatas gerak kita untuk ibadah karena alasan usia dan kesehatan, pahala tetap tercatat sama persis seperti yang kita lakukan saat kita masih sehat dan muda. Itulah pengolahan waktu seorang mukmin yang cerdas. Kata Nabi, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, muslim yang cerdas adalah muslim yang dia lakukan amal untuk hari tua atau hari kemudian. Gitu ya. Ya kita kalau kerja aja pengen punya dana pensiun, Pak. Gitu ya. Nah, maka ini kalau saya sebut adalah konteksnya pahala pensiun. Walaupun kita nanti di rumah sakit, kita sakit nggak bisa, pahalanya tetap sama. Nah, syaratnya dari sekarang, kelola waktu Anda, kesehatan Anda, waktu luang Anda, kesempatan yang memberikan, terutama Ramadan ini, untuk meningkatkan ibadah kita. Terutama ibadah-ibadah yang memang diwajibkan, puasa, sholat 5 waktu, kalau bisa jamaah terus, jangan sampai nggak jamaah 5 waktunya ini di Ramadan. Qobliyah ba'diyahnya juga. Yang lucu itu ada orang taraweh tapi gak ba'diyah isya. Itu terbalik, Pak. Karena tetap secara urutan rawatib itu kan sunnah muakkadah. Iya, pahalanya tetap lebih besar. Maka jangan sampai habis isya terus gak ba'diyah tapi taraweh. Ba'diyahnya tetap harus dilakukan, dilaksanakan. Nah, manfaatan waktu seperti ini saya kira yang harus kita tekankan sehingga kita tidak menjadi orang yang merugi. Karena walaupun nanti kita tidak mampu lagi beribadah, beramal soleh karena alasan kesehatan dan usia, pahalanya akan terus tercatat bagi kita mengalir walaupun kita tidak melakukan ibadah tersebut. Ya, itulah yang dimaksud orang beriman tidak merugi di saat orang-orang yang lain merugi. Orang kafir terutama ya, sudah tambah tua, mereka tidak mendapatkan hidayah. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita mampu untuk menggunakan waktu kesempatan yang Allah berikan ini. Ramadan ini jangan disia-siakan. Anggaplah ini Ramadan terakhir kita, sehingga kalau bisa taraweh nggak bolong, kalau bisa Al-Quran khatam, ya kalau bisa apalagi puasa tadi dijaga kualitasnya, sholat fardunya selalu berjamaah, ya infak sedekahnya ditingkatkan, berbagi takjilnya, ikut andil, ya ikut serta. Karena kan manfaat puasa itu pahalanya gede banget itu, Pak. Sayang kalau dilewatin. Orang kasih makan orang puasa dapat pahala sesuai dengan orang yang dia kasih makan. Kalau ada 10 orang, dia dapat 10 nih, hadis Tirmidzi 807 kan. Ghairu annahu la yanqus min ajri sha'ibi syai'an, tanpa mengurangi pahala yang dia kasih makan itu. Jadi pahalanya kalau bahasa saya di fotokopi. Kita pegang kopiannya, dia pegang aslinya gitu. Kita sayang banget ya. Dulu dari Yaman saya pernah main-main ke Mesir ketika Ramadan. Di Mesir itu kayak ada kemah-kemah, Pak, di pinggir jalan kemah. Itu orang-orang tahu kalau itu isinya takjil gratis, jadi orang tinggal berhenti lewat ambil. Kalau di daerah Kholij, di daerah Arab Mesir itu apa namanya Teluk itu kayak Dubai, Qatar, Emirat itu malah mereka orang
Di sana itu keluarin kulkas di depan rumah Pak. Ditaruh korma, buah-buahan, air mineral, jus-jusan. Ditulis di pintu kulkasnya majanan lis-shaimin. Gratis untuk yang berpuasa. Orang tinggal ngambil. Nanti kosong di refill lagi sebenarnya. Lebih pengen menjangkau sebanyak mungkin orang yang puasa. Cuma cara ini saya perhatikan cocok di Jakarta. Kalau kita ngeluarin kulkas depan rumah, Imam dia tuh bawa alam. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita melepaskan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal. Mari kita tutup dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan semuanya termasuk kajian kita subuh ini diterima oleh Allah, bahkan dilipat gandakan pahalanya. Amin ya rabbal. Kita gelorakan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Dan mudah-mudahan di akhir hayat Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Allah ringankan rasa sakaratul maut kita, dan Allah kumpulkan kita bersama orang yang kita sayangi di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Insyaallah taala minal aminin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun